Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Agus Plan. Semoga kawan-kawan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lancar dalam menjalankan aktivitas hari-harinya. Oke kawan-kawan semuanya, kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai bonsai pulutan. Nah, di samping saya ini udah ada bunga pulutan. Bunga pulutan ini sebenarnya kalau di kalangan masyarakat itu sebagai gulma ya, pengganggu tanaman utama. Nah, namun di tangan kreativitas pembonsai, pulutan ini sangat bagus untuk bahan bonsai ya. Nah, pulutan ini dari cabutan itu sekitar umur berapa ya, ada sekitar 3 bulan, Nah, ini sengaja memang tidak saya kawat ya, terlebih dahulu, karena saya masih menginginkan bagian ranting-ranting ini nanti tumbuhnya ini mau ke arah mana gitu. Jadi kita secara alami terlebih dahulu. Nanti kalau ini udah rimbun, cabang-cabang ini sudah lumayan besar dan daunnya juga udah mulai banyak, itu nanti akan kita wiring ya. Nah, update dari awal sampai 2 bulan ini seperti ini ya. Nah, ini sudah lumayan rimbun ya, Nah, ini harapan saya nantinya ini akan menjadi bonsai idola yang recommended untuk bahan bonsai. Nah, semoga bonsai pulutan ini nanti bisa ikut kontes ya, bisa ikut kontes di PBI ataupun kontes di kabupaten lokal ya. Harapan kita bersama. Namun memang prosesnya ini kalau untuk mencapai ke bagian nantinya akan dipamerkan ya, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ini kalau untuk bonggolnya sudah lumayan besar ya, bonggol di sini lumayan besar. Nah, untuk daun-daunnya juga sudah mulai rimbun, jadi mungkin sekitar 1 bulan lagi lah nanti akan kita wiring ya, kita bentuk tuh, supaya lebih cantik nantinya ya. Ini yang bisa dikategorikan hijau. Nah, buat teman-teman yang belum ngopi, ayo sama-sama kita ngopi ya. Karena kalau bikin bonsai tanpa kopi kurang nikmat. Nah, mantap. Jadi ini yang ukuran jumbonya. Nah, saya juga ada ukuran yang kecil ya, Nah, yang kecil ini sebenarnya malah udah saya wiring seperti ini. Nah, ini untuk bonsai pulutannya ini sudah saya wiring ya. Nah, untuk pembentukannya ini masih pembentukan standarnya aja lah ya. Ini saya liukan ke sini. Ini saya liukan ke sini. Saya ikat kawat juga untuk biar dia agak tegak, nanti ininya bisa ke bawah sini. Nah, ini kalau umurnya memang ini udah lumayan lama ya, duluan ini ketimbang yang besar ini.
Nah, makanya ini kemarin begitu terubus ya. Jadi terubus itu kalau untuk bahasa pecinta bonsai sudah familiar. Keluar tunas-tunas itu langsung saya lakukan wiring, karena saya tahu untuk bahan purutan ini kondisi tumbuhnya itu bagus dan bisa dikatakan ini tahan banting ya. Mau kita bentuk seperti apa ya, itu bisa mengikuti arah dari wiringan kita, lekukan kita. Dan kalaupun dia pada saat kita melekukan itu retak ataupun pecah, itu masih bisa kembali lagi ya. Artinya kembali, yang pecah itu nanti akan tertutup oleh kambium yang ada di kiri dan kanannya. Jadi seperti ini kemarin ini. Nah, ini sempat pecah ya, sempat pecah. Nah, ini akhirnya saya biarkan, ternyata dia bisa menyatu kembali. Jadi akan tertutup dengan kambium dan kulitnya. Oke ya, cantik, elegan. Nah, untuk bonsai pulutan sendiri, saya yakin kawan-kawan di daerah kawan-kawan banyak ya, seperti pulutan nih yang ada di belakang dan di depan saya ini hampir di setiap daerah, khususnya di Indonesia itu banyak ya kawan-kawan ya. Ini update terbaru dari bonsai pulutan yang saya miliki. Nah, kalaupun ada saran dan kritik untuk teman-teman semuanya harusnya seperti ini dan seperti ini, sampaikan di komentar agar sama-sama kita belajar dalam pembonsai. Salam satu hobi untuk pembonsai Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.